Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tenisa dengan NIM 22030140 dari kelas Manajemen 4A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai platform online doktersiaga.com. Apa sih doktersiaga.com? Doktersiaga.com merupakan sebuah platform layanan kesehatan yang menyediakan layanan konsultasi dokter secara online. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2019 oleh para pendiri yang memiliki pengalaman di bidang teknologi dan layanan kesehatan. Dokter Siaga ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, karena mereka menyadari adanya kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Dengan melihat permasalahan tersebut, para pendiri Dokter Siaga berinisiatif untuk mengembangkan platform yang dapat memudahkan layanan kesehatan, sehingga Dokter Siaga memiliki misi untuk memberikan solusi kesehatan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi semua orang. Mereka menyediakan konsultasi dokter melalui chat, video call, dan panggilan suara, sehingga pasien dapat berkonsultasi dengan dokter kapan saja dan di mana saja. Dokter Siaga dapat juga membantu berbagai layanan kesehatan untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh para pasien. Layanan Dokter Siaga didukung oleh tim dokter dan tenaga medis profesional yang berpengalaman. Semua layanan di Dokter Siaga telah mendapatkan sertifikat dan lisensi. Ribuan orang telah menggunakan platform doktersiaga.com. Jumlah member Dokter Siaga yang berobat di bulan Juli 2024 tercatat sebanyak 60 orang, dan jumlah total pendaftaran sejak tahun 2020 sudah mencapai 10.493 orang. Pada platform Dokter Siaga ini, kita dapat melihat antrian pendaftaran berobat, serta antrian pengambilan obat. Untuk pelayanan obat, Dokter Siaga juga melayani pengantaran sampai ke alamat pengguna, sehingga dapat mempermudah pasien untuk mendapatkan obat tanpa menunggu waktu yang lama. Doktersiaga.com dapat dikategorikan ke dalam jenis e-commerce B2C, B2B, dan O2O. Pertama, mengapa dikategorikan sebagai B2C atau business to consume? Karena Dokter Siaga menyediakan layanan kesehatan digital langsung kepada pasien, misalnya konsultasi dokter, pembelian obat-obatan, dan akses rekam medis. Yang kedua, mengapa dikategorikan sebagai B2B atau business to business? Karena Dokter Siaga bermitra dengan berbagai pihak penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, apotek, dan laboratorium. Yang terakhir, mengapa dikategorikan sebagai O2O atau online to offline? Karena Dokter Siaga menyediakan layanan konsultasi online, namun juga melayani home care atau kunjungan dokter ke rumah pasien. Platform doktersiaga.com meliputi produk dan jasa dalam bidang layanan kesehatan digital. Di antaranya yang pertama yaitu konsultasi kesehatan secara online. Konsultasi ini dapat dilakukan dengan dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi melalui chat, panggilan suara, maupun video call. Konsultasi ini meliputi penyakit umum, kesehatan anak, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemesanan dan pengiriman obat-obatan. Pasien dapat memesan resep obat dan dikirimkan langsung ke alamat pasien. Platform ini bekerjasama dengan apotek terpercaya untuk menjamin ketersediaan obat dan kualitas obat-obatan. Yang ketiga, ada rekam medis digital, yaitu penyimpanan dan akses riwayat kesehatan pengguna secara online, dan berbagi rekam medis dengan dokter lain untuk memudahkan koordinasi perawatan pasien. Yang keempat, layanan home care. Dokter dapat melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke rumah pasien yang mencakup pemeriksaan, perawatan, serta pengambilan sampel di lokasi pasien. Dan yang terakhir, integrasi dengan layanan kesehatan lainnya, misalnya dengan rumah sakit, klinik, puskesmas, apotek, dan laboratorium. Tanggapan saya mengenai doktersiaga.com ini cukup tertarik dengan adanya platform layanan kesehatan digital. Namun, terdapat kelebihan dan kekurangan pada platform tersebut. Kelebihan yang dimaksud dalam platform Dokter Siaga ini diantaranya yaitu, yang pertama, dapat meningkatkan akses kesehatan dengan mudah, karena dapat dijangkau melalui online tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, dapat mengefisiensi waktu, karena pasien tidak perlu menghabiskan waktu untuk perjalanan ke fasilitas kesehatan, sehingga dapat menghemat biaya transportasi. Yang ketiga, dapat memperluas jangkauan layanan. Terkadang,
ada pasien yang hidup di daerah terpencil, sehingga kesulitan untuk menemukan fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, adanya ketersediaan layanan 24/7 sehingga memudahkan pasien konsultasi kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan. Namun di sisi lain, ada juga kekurangan pada platform dokter siaga ini. Di antaranya yang pertama yaitu adanya keterbatasan pemeriksaan fisik. Karena konsultasi online tidak memungkinkan dokter melakukan pemeriksaan fisik secara langsung, sehingga dapat menjadi kendala. Yang kedua, adanya kekurangan privasi bagi pasien, karena data pasien serta riwayat penyakit muncul pada antrian platform, sehingga banyak orang dapat melihatnya. Dan yang terakhir, membutuhkan akses internet yang memadai, karena terkadang di daerah terpencil susah mendapatkan sinyal, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pemanfaatan layanan. Cara mengakses website drsiaga.com sangat mudah, yaitu yang pertama, buka browser web pada perangkat Anda, misalnya Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Lalu yang kedua, ketik drsiaga.com dan tekan Enter. Dan website drsiaga.com otomatis terbuka dan siap digunakan. Jika ingin membuat akun, pilih daftar, sedangkan jika akan login, pilih masuk. Ini digunakan jika sudah pernah mendaftar drsiaga.com. Pada platform Dokter Siaga ini juga menyediakan member jika ingin menjadi anggota, karena sering berobat atau berkonsultasi. Cara menjadi member pada Dokter Siaga ini hanya perlu membayar sebesar Rp100.000 per tahunnya, atau setara dengan Rp8.300 per bulan. Keuntungan mendaftar sebagai member diantaranya adalah yang pertama, dapat membuat janji dengan dokter melalui aplikasi chatbot Dokter Siaga. Yang kedua, untuk mengecek apakah ada perubahan jadwal praktek dokter pada hari H. Yang ketiga, dapat request untuk mendapatkan jadwal terbaru dan informasi biaya persalinan. Yang keempat, mendapatkan informasi estimasi biaya pemeriksaan. Dan yang terakhir, adanya customer service prioritas. Adapun cara pembayaran pada Dokter Siaga ini terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih oleh pengguna. Di antaranya adalah yang pertama, pembayaran tunai. Pembayaran tunai dapat dilakukan saat bertemu langsung dengan dokter, di fasilitas kesehatan maupun saat home care. Yang kedua, ada pembayaran non-tunai seperti transfer bank, kartu kredit atau debit, dan dompet digital. Pembayaran non-tunai ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah konsultasi dengan dokter. Yang ketiga, ada pembayaran dengan menggunakan asuransi kesehatan. Pembayaran ini dengan menyiapkan nomor polis dan nama perusahaan asuransi saat reservasi konsultasi dengan dokter. Setelah melakukan konsultasi dengan dokter, terdapat opsi untuk pengiriman obat. Di antaranya adalah yang pertama, pengambilan di apotek atau klinik. Pengguna dapat mengambil obat sesuai resep secara langsung ke apotek atau klinik yang bekerja sama dengan Dokter Siaga. Dan yang kedua, ada pengiriman ke alamat pengguna. Dengan menggunakan ini, dikirim oleh kurir yang bekerja sama dengan Dokter Siaga dan biaya pengiriman sesuai jarak. Dokter Siaga ini menyediakan konsultasi gratis dengan dokter umum. Namun, ada beberapa batasan diantaranya, yaitu durasi konsultasi hanya 10-15 menit per sesi. Yang kedua, kuota konsultasi gratis terbatas per pengguna, yaitu 1 hingga 2 kali per bulan. Dan yang terakhir, jenis konsultasi gratis hanya berlaku untuk konsultasi dasar dengan dokter umum, seperti konsultasi gejala umum, konsultasi kesehatan rutin, maupun konsultasi obat. Jika konsultasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan biaya tambahan, yaitu per menit bisa mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000. Pada platform drsiaga.com memiliki segmen pasar yang terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama, pengguna urban dan perkotaan yang membutuhkan kemudahan dan fleksibilitas dalam mengakses layanan kesehatan. Yang kedua, ada kalangan menengah ke atas, memiliki daya beli dan kesadaran akan kesehatan yang tinggi, yang menghargai kenyamanan dan kualitas layanan kesehatan. Yang ketiga, ada pekerja profesional seperti karyawan kantor, pengusaha, dan kalangan eksklusif yang membutuhkan layanan kesehatan praktis tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Dan yang keempat, ada ibu rumah tangga dan keluarga yang membutuhkan akses mudah terutama untuk anak-anak serta memanfaatkan fitur pengiriman obat ke rumah. Dan yang kelima,
ada pengguna asuransi kesehatan, sehingga dapat memanfaatkan fitur pembayaran melalui asuransi kesehatan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.